Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja bab riwayat yang datang bahwasanya Asyura, puasa Asyura itu ayu yaumin huwa, hari apakah dia itu? Hadis 64, wa anil Hakam bin al-A'raji qala intahaitu, saya sampai ila Ibnu Abbasin, kepada Ibnu Abbas, wa huwa, sementara beliau mutawassidun, berbantal ridaahu, dengan selendangnya, fi Zamzam, di dekat air Zamzam. Fakultu, maka aku berkata, akhbirni, kabarilah saya, an yaumi Asyura, tentang hari Asyura. Ayu yaumin, hari apakah? Asumuhu, aku berpuasa padanya. Qala, Ibnu Abbas mengatakan, idza, apabila ra'aita, engkau melihat hilal Muharram, hilalnya bulan Muharram, tanggal satunya bulan Muharram. Fa'dud, maka hitunglah. Tsumma, kemudian asbih, berpagi-pagilah, minat tasi', pada hari yang ke-9, shaiman, dalam keadaan puasa. Qala, dia mengatakan, fakultu, maka aku bertanya, ahakadha, apakah seperti itu? Karena adalah yasumuhu, berpuasa padanya, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qala, Ibnu Abbas mengatakan, na'am, ya. Hadis ini merupakan dalil bagi mereka yang berpendapat bahwa hari Asyura adalah tanggal 9 Muharram. Makanya para ulama berselisih pendapat, Asyura itu sebenarnya tanggal 9 atau tanggal 10. Mayoritas berpendapat tanggal 10. Ada yang mengatakan tanggal 9. Pendapat ini lemah. Lemahnya kenapa? Pertama, karena Asyura dari kata-kata asyir. Asyir artinya 10. Kalau 9 itu tasik, maka tanggal 9 disebut Tasu'a, bukan Asyura. Yang kedua, hadis ini yang menunjukkan bahwasanya Ibnu Abbas berpendapat tanggal 9 itulah puasa Asyura. Itu sebenarnya tidak tegas Ibnu Abbas mengatakan begitu. Ini bisa dipahami bahwasanya maksudnya Ibnu Abbas, kalau kamu sudah masuk tanggal 1 Muharram, kamu hitung. Nanti kalau sudah tanggal 9, kamu puasa. Setelah itu tanggal 10 kamu juga puasa. Bisa dipahami seperti itu. Jadi bukan berarti maksudnya Ibnu Abbas puasa tanggal 9 tok itulah Asyura. Bukan, itu salah paham itu. Yang dimaksud oleh Ibnu Abbas, puasalah mulai tanggal 9, tidak hanya tanggal 10 saja. Itulah tafsiran yang lebih benar untuk perkataan Ibnu Abbas dalam hadis nomor 64 ini. Taunya dari mana? Taunya dari riwayat-riwayat berikutnya. Maka kita lanjutkan riwayat berikutnya. Hadis yang ke-65. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, amara, telah menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shaumi yaumi Asyura, untuk puasa Asyura, yauma asyirin. Ini mestinya yauma, ya. Bukan yaum, tapi apa? Yauma, pada hari asyirin, yang ke-10. Nah, inilah dalil bahwasanya yang dimaksud oleh Ibnu Abbas puasa Asyura itu bukan hanya puasa tanggal 9, tapi maksudnya tanggal 9 plus tanggal 10. Karena dua riwayat ini sama-sama sahih. Riwayat yang sebelumnya yang mengatakan tanggal 9 sahih. Riwayat yang kedua yang mengatakan tanggal 10 juga sahih. Sumbernya sama, Ibnu Abbas. Berarti maksudnya Ibnu Abbas itu puasa Asyura tanggal 9 sama tanggal 10. Karena itu ringkasnya gini. Puasa Asyura, kalau kita mau paling utama, puasalah 2 hari. Tanggal 9 sama tanggal 10. Kalau kita tidak mampu puasa 2 hari, tanggal 9, tanggal 10, maka antum bisa puasa tanggal 10 dan tanggal 11. Kalau tanggal 10 dan tanggal 11 juga tidak bisa, nah silakan puasa tanggal 10 saja. Itu sudah boleh, tidak masalah, sesuai sunnah. Tidak dianggap sebagai menyerupai orang-orang kafir. Meskipun serupa, tetapi tidak sama. Kita melakukan puasa Asyura tanggal 10 saja, niatnya bukan supaya sama dengan orang kafir, tidak. Kita niatnya untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Adapun ternyata sunnah Nabi Muhammad ini sesuai dengan perbuatan Yahudi, yaitu urusan lain, bukan kehendak kita. Sama dengan jenggot.
Jenggot dipanjangkan, itu sunnah Nabi. Kita disuruh pelihara jenggot, biarkan jenggotmu panjang. Jangan dikepras-kepras, jangan dikerik-kerik. Nah, ternyata kita lihat orang-orang Yahudi yang suka ibadah manggut-manggut itu jenggotnya juga panjang-panjang itu. Nah, itu urusan lain, bukan urusan kita. Kita mengikuti sunnah Nabi, ternyata sama dengan orang-orang Yahudi, niatan kita sama sekali tidak untuk menyerupai mereka. Maka jangan gara-gara orang-orang Yahudi puasa Asyura kemudian kita tinggalkan puasa Asyura. Enggak begitu. Jangan gara-gara Yahudi jenggotnya panjang-panjang, maka kita kemudian cukur jenggot. Tidak begitu. Ya. Tidak ada urusannya dengan kita. Kemudian Imam Tirmidzi di sini menjelaskan perselisihan para ulama. Waqtalafa ahlul ilm, perselisih para ulama fi yaumi Asyura, pada hari Asyura. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka mengatakan yaumut tasi', hari ke-9. Faqala ba'duhum, berkata sebagian mereka yaumul ashir, hari ke-10. Di sini paling bagusnya kalau Imam Tirmidzi mengatakan wa qalal jumhur, berkata mayoritas para ulama tanggal 10. Karena rata-rata para ulama menjelaskan Asyura adalah tanggal 10. Waruya, dan diriwayatkan Ali bin Abbas, dari Ibnu Abbas, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan sumu, puasalah kalian at-tasi'ah, tanggal 9, wal ashira, dan tanggal 10, wa khalifu, dan selisilah al-yahuda, orang-orang Yahudi. Nah, maka dari sini kita tahu bahwa yang dimaksud Ibnu Abbas puasa tanggal 9 itu bukan hanya tanggal 9 saja, ya. Ini sangat jelas. Wa bihadzal hadis, dan berdasarkan hadis inilah, yaitu hadis yang puasa tanggal 10 itu, yaqulu Syafi'i, berpendapat Imam Syafi'i, wa Ahmad, dan Imam Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq, dan Imam Ishaq bin Rahuyah. Imam Syafi'i pendiri mazhab Syafi'i, Imam Ahmad pendiri mazhab Hambali, Imam Ishaq pendiri mazhab Ishaq. Tapi mazhab ini sudah punah. Karena itu saya sering kali katakan, kalau kita mempelajari kitab Sunan Tirmidzi, itu enaknya adalah, satu, kita tahu hadis-hadisnya. Dua, kita tahu perselisihan pendapat para ulama di dalam hadis tersebut. Tiga, kita tahu madhab-madhab yang sudah punah. Ini kalau tidak dijelaskan oleh beliau, Ishaq, kan kita nggak ngerti bahwasanya dulu ada madhab Ishaq bin Rahuyah. Jadi madhab itu muncul kenapa? Karena ada ulama besar, pengikutnya banyak. Akhirnya pemikiran-pemikirannya tersebar. Jadilah satu madhab, madhab Syafi'i. Karena yang memunculkan Imam Syafi'i. Muncul di sana tempat lain, Imam Ahmad bin Hanbal, ulama besar, paling terkenal di masanya. Murid-muridnya banyak. Akhirnya pemikirannya tersebar. Jadilah madhab Hambali, Ahmad bin Hanbal. Di masa Imam Ishaq dulu juga ada madhab Ishaq. Maka ada madhab Tabari, ada madhab Laifi, ada madhab Auza'i, ada madhab Thauri. Dari mana taunya? Dari kitab Sunan Tirmidzi. Maka sekali lagi saya katakan bahwa Sunan Tirmidzi ini kitab hadis yang paling bagus dipelajari sebelum Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu jelimet, susah, bab-babnya tidak gampang. Kadang-kadang orang membaca antara bab dengan hadisnya orang nyambung blas. Itu karena pinternya Imam Bukhari. Dari satu hadis ini bisa diambil kesimpulan bab ini. Nah, orang yang belum terbiasa dengan pemikiran Imam Bukhari jadi mumet ya. Ini kaitannya bab dengan hadis apa kok nggak ada kaitannya? Padahal ada kaitannya. Tapi kalau Sunan Tirmidzi, semua orang baca mudah paham. Bab-babnya itu dipahami oleh orang yang membacanya dari berbagai kalangan. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an.
Allahumma nawwir hayatana binuril Quran, a'ilatana binuril Quran, quburana binuril Quran. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Quran, sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Quran, sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami'a amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini, kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini, kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.